Shalom, para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya, Richard M. Sutopo, di channel Dark Side of the Lord atau Sisi Kelam Tuhan. Pada reel kali ini saya akan membahas mengenai dasar, alasan, dan harga untuk menulis buku Dark Side of the Lord. Seperti yang saya sudah jelaskan di reel saya yang pertama kali, bahwa dasar saya menulis kitab Dark Side of the Lord itu diambil dari Ayub 2 ayat 10, di mana di situ Ayub yang mengatakan bahwa kau bisa menerima apa yang baik tapi tidak bisa menerima apa yang buruk. Lalu di Yesaya 45 ayat 6 sampai 7, di situ Yesaya menulis bahwa Allah berfirman, Dialah yang menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Nah, kali ini kita akan membahas dari Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Berbeda dengan dua yang tadi, kali ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Ceritakan awalnya itu adalah Allah memanggil Musa ke Gunung Sinai dan Allah memahat 2 loh batu berisi 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat. Ketika Musa turun, ternyata bangsa Israel sedang menyembah lembu emas yang dibuat oleh Harun. Murka Allah dan 2 loh batu yang berisi tulisan Allah itu dibanting sama Musa sehingga pecah. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, kamu buat lagi 2 loh batu dengan tulisan sama, kali ini Musa yang tulis. Setelah selesai, maka Tuhan berencana untuk bertemu dengan Musa dan bangsa Israel. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saya ingat sekali ketika saya masih muda, remaja, sekolah minggu, selalu saya diajar gini, Allah itu maha baik, kasih Allah tiada batasnya. Sampai satu saat setelah saya lebih dewasa, mungkin saya udah mengerti firman Tuhan, saya tanya, loh katanya Allah itu maha baik dan kasihnya tiada batasnya. Kalau gitu kenapa masih ada orang masuk neraka ya? Kenapa tidak semua aja diselamatkan? Akhirnya setelah didesak, ya para hamba Tuhan saat itu ya mengajarkan saya bahwa sebetulnya Allah itu ada sisi kedua atau batasnya. Mereka bilang akhirnya itu apa? Itu adalah keadilannya. Walaupun Allah itu maha baik, kasihnya tidak batasnya, tapi dia punya keadilan. Jadi orang salah harus dihukum. Jadi intinya Allah ada batasnya. Ya, mereka nggak berani mengatakan statement seperti itu, tapi mereka selalu bilang ya ada, Tuhan itu mempunyai sisi lain, yaitu sisi keadilan. Padahal kalau tadi kita lihat ayat yang tadi ditulis bahwa tetapi Allah tidak pernah melepaskan orang yang bersalah dan membalaskan. Nah, ini yang tidak pernah dibahas. Membalaskan kesalahan bapa kepada anak, cucu, keturunan ketiga dan keempat. Buat saya ini sisi kelam. Kenapa? Kok yang salah bapa, yang anak cucu sampai cicit kena? Ya kan? Jadi apa kesalahan orang ini? Mereka murtad dan menjadi musuh Tuhan. Makanya Tuhan marah dan orang yang itu akan dihukum dan dikutuk sampai keturunan keempat. Saya ulang, ada orang yang mau murtad, kecewa sama Tuhan, kecewa sama murtad, dia either jadi ateis atau pindah agama lain, dan secara gak langsung dia memilih dirinya jadi musuh Tuhan, dan Tuhan akan membalas hukuman sampai kepada anak cucu keturunan ketiga keempat. Ini gak pernah dibahas ya, karena buat mereka ini terlalu kelam, buat para hamba-hamba Tuhan yang dulu ngajarkan saya. Saya ingat waktu itu ada satu lagu yang terkenal di
dibawakan oleh penyanyi dari Amerika namanya Don Moon. God is good all the time. Nah, lalu keluarlah yel-yelnya. God is good all the time. All the time God is good. Saya mau tanya, ini sebetulnya pernyataan ini ada real atau pernyataan imam? Kalau buat saya, setelah saya mengerti pelajaran Dark Side of the Lord atau sisi kelam Tuhan, ini hanyalah pernyataan iman. Atau kalau saya karang sebuah cerita seperti ini mungkin. Ada seorang suami, anggaplah dia namanya si A dan mempunyai istri si B. Si suami si A ngomong ini, "Hei rekan-rekan, istriku nih si B, dia tuh paling cantik dan paling baik. Dia memang jodoh diberikan Tuhan buat saya." Lalu ada teman yang lain, "Menurut lu istri lu cantik? Buat gua sih cewek itu jauh lebih cantik." Si A jawab, "Ya itu buatmu. Buat aku si B ini yang paling cantik dan terbaik." Itu sama juga kayak kita, anak Tuhan berkata, Tuhan Allah itu maha baik, kasihnya tiada batasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Suatu saat istrinya diundang acara reuni para alumni lah, alumni SMA-nya itu kurang lebih. Singkat punya cerita, setelah pulang, setelah setahun, suaminya mulai ngeliat, kok istrinya mulai dandan menarik, mulai suka merias, terus mulai sekarang pakai tas bermerek, sepatunya gonta-ganti, kalau dandan maunya yang kelihatan, wah cantik deh gitu, make upnya segala macam, perawatan tubuh segala macam. Sampai suatu saat ada seorang pria yang nanya, "Maaf," kepada si suami, "Maaf, apakah Bapak kenal dengan Ibu B?" "Oh iya, saya kenal, istri saya." "Istri saya, ada apa mas? Apakah saya boleh minta nomor teleponnya? Karena saya hubungi, dia tidak mau angkat." "Wah, gak bisa saya ngasih tahu istri saya." "Emang ada urusan apa?" "Oh gak apa-apa pak, saya cuma menanyakan aja." Pria itu pergi. Akhirnya si suami nanya sama istrinya, "B, kamu selingkuh ya?" Si B jawab, "Enggak, saya gak selingkuh. Buktinya kamu ada orang nanya-nanya kamu." "Oh enggak, saya gak selingkuh. Demi Tuhan Yesus saya gak selingkuh." "Bener ya gak selingkuh?" Ya udah, akhirnya si A, suaminya tetap percaya. Berapa waktu kemudian ada beberapa laki datang ke kantornya si A. Setelah ditemuin sama si A, "Ada apa?" "Pak, saya ini dari pinjaman online. Istri bapak ini si B pinjem duit. Nih ada beberapa pinjol, totalnya di atas 100 juta. Bingunglah suaminya. Akhirnya, "Baik pak, nanti saya coba bicarakan nanti dengan bapak, saya diskusi dulu dengan istri saya." Dipanggillah si B. "B, emang bener kamu nganuin pinjol?" Setelah didesak akhirnya si B baru ngaku, "Iya." "Kenapa kamu pakai pinjam online gini?" "Gini ayah, saya ini sering ikut reuni. Nah di situ para alumni teman-teman saya yang perempuan selalu membanggakan suaminya. Nah kalau saya tidak berdandan yang baik, badan saya juga langsing, terurus, terawat, cemerlang gitu, terus saya pakai baju bermerek, sepatu gonta-ganti, tadi disangkainnya ayah ini tidak memuliakan saya." Melongolah suaminya. Jadi karena itu saya pinjem itu untuk supaya saya terlihat cantik, secara nggak langsung kan saya menolong image papi di teman-teman alumni saya. Ya, singkat punya cerita, sebagai suami yang baik, akhirnya dia memaafkan istrinya dan dia bilang sama orang pinjol, "Oke, kami akan coba bayar tapi kami mencicil ya." Pertanyaan saya, kalau hal ini terjadi dan ternyata gaji suaminya nggak sampai 10 juta sehingga cicilan itu sampai bertahun-tahun, mungkin anggaplah 5-10 tahun. Kira-kira perasaan suaminya gimana ya kalau melihat istrinya? Mungkin dia bilang ya istrinya masih yang terbaik. Nah, tapi dalam hatinya ada ganjalan. Betul bukan? Itu cerita yang saya karang untuk melengkapi dasar dari Keluaran 20 tadi.
Sekarang saya memberitakan harga yang telah saya bayar untuk menulis buku ini. Tuhan menguji keluarga kami dengan berat. Dimulai dari Tuhan buat usaha kami kolaps. Kami harus terus bertahan. Terus mulailah pertama ayah mertua saya meninggal. Ibu mertua saya lagi meninggal dipanggil Tuhan. Berapa tahun kemudian ayah kandung saya dipanggil Tuhan. Di tahun yang sama, di akhir tahun, nenek yang mencintai saya dipanggil Tuhan. Saat ini keluarga saya dan istri hanya sisa ibu saya saja yang tercinta yang masih tersisa. Dalam kondisi berat, akhirnya kami bisa menjual perusahaan kami. Tapi ternyata nilainya tidak terlalu baik sehingga sebagian dana investor kami belum bisa kembalikan. Secara tidak langsung Tuhan menggunakan kami sebagai pedang untuk menguji para investor-investor kami yang belum bisa dananya kami kembalikan semua. Apakah mereka tetap bisa memuliakan Tuhan atau mereka bisa memaafkan saya, dan itu membuat hal yang membuat saya tuh benar-benar menyedihkan. Terus setelah perusahaan saya dijual, hanya dalam waktu beberapa minggu saya periksa ke Prodia, hasilnya sangat buruk. Dan sampai saat saya masih dalam masa pengobatan. Saya melihat bahwa apa yang saya alami masih jauh lebih berat daripada yang Ayub alami. Dasarnya apa? Ketika Ayub diuji, itu masa ujinya nggak lebih dari setahun. Kami, keluarga saya dan istri itu sudah lebih dari 13 tahun. Terus kedua, ketika Ayub diberkati, yang pertama ekonominya langsung membaik. Saat ini saya harus berjuang lagi dari nol. Bahkan kalau dikatakan orang mungkin minus ya, karena harus mengembalikan sebagian dana kepada investor. Lalu ketiga, kesehatan saya. Saat ini saya masih dalam pengobatan walaupun saya sudah lebih baik, jauh lebih baik. Sedangkan yang terakhir, tidak mungkin kan kalau Ayub itu anaknya Tuhan ganti pengganti yang baru gitu, ada anak-anak lagi, dan saya kan nggak mungkin kan ada pengganti ayah mertua kan gitu. Jadi saya menulis buku ini, saya sudah membayar harganya dengan sangat berat. Dan saya berani yakin yang saya ceritakan ini bukan suatu kebohongan, dan firman yang saya jelaskan ini benar-benar bisa dimengerti karena ada dasar ayatnya dengan iman dan logika. Jadi saya mengingatkan bagi rekan-rekan, ketika Tuhan meminta saya menulis buku ini, sebetulnya buku ini adalah benteng terakhir buat menjaga keimanan buat mereka yang sedang kepahitan luar biasa baik kepada Tuhan atau kepada manusia. Kenapa? Karena apa yang saya jelaskan sudah ada dasar-dasar ayatnya. Nah, kalau Anda masih tidak bisa menerima dan tetap kekeh dengan logika Anda dan kepahitan Anda, artinya Anda sedang memilih jalan untuk menjadi musuh Tuhan. Ketika Anda murtad, pindah agama atau ateis, itu Anda sedang memilih jadi musuh Tuhan. Dan ketika Anda jadi musuh Tuhan, maka hukuman yang Tuhan berikan adalah kepada anak, cucu, dan cicit Anda. Itulah yang saya mau ingatkan. God is God. Trust Him with faith, then obey. Tuhan Yesus memberkati. Amin.